Besar kita jual lah. 2001 saya beli RCTI, saya beli langsung 3 TV. RCTI, TPI sama Global TV. Pernah tahu Indovision enggak? Saya beli Indovision 2001 juga. Westin Hotel Bali. Saya beli sebagian Westin Hotel Bali. Terus tahu Plaza Indonesia. Saya beli sebagian Plaza Indonesia juga. Ada Greenlight-nya. Termasuk ini, MNC Tower yang saya tempati. Jadi bisa dibandingkan betapa banyaknya uang saya. Dan ternyata ada 5 kasus yang menyeret pendiri MNC Group dan Partai Perindo itu. Bahkan dia sudah pernah menjadi tersangka. Dari 5 kasus ini, 2 diantaranya kasus perselingkuhan yang menyeret artis besar. Wow, teman-teman ya, ternyata beliau ini diduga terlibat dalam pusara kasus ijazah palsu yang menyangkut nama Pak Jokowi, teman-teman. Peran dari HT terungkap ada perintah SBY di dalamnya. Kalau kita lihat dari caption yang barusan kita lihat tadi ya, dari videonya tadi, Aiman disebut-sebut juga dijadikan umpan sebagai pion dalam pusara kasus ini, teman-teman ya. Wow, ngeri juga nih. Ternyata seperti itu. Ada kaitannya dalam ijazah palsu loh, teman-teman. Ada orang malam-malam ke rumah saya. Ya, orang itu siapa? Mohon maaf mas, saya lihat label baju anda, saya mohon maaf. Orang itulah Haritanu Sudibyo. Haritanu. Nah, beliau diutus oleh Cikias waktu itu. Siapa di Cikias? Datang ke rumah saya minta supaya saya jangan menahan oleh Pohat. Saya bilang tidak bisa, KPK ini sudah ada SOP-nya, tersangka tahan. Waduh Pak, katanya, saya mohon betul lah, karena bagaimanapun nanti ya keselamatan Bapak bagaimana, katanya gitu kan. Itulah maka saya mohon kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono jujur. Beliau tahu perkara saya ini, kemudian beliau jujur cerita apa yang beliau alami dan apa yang harus beliau perbuat. Beliau perintahkan siapa untuk merekayasa dan mengkriminalisasi Antasari. Wah, nama HT ini juga disebut-sebut terlibat dalam pusara kasus Antasari Azhar, teman-teman ya. Terlibat sebagai utusan Pepo menemui Antasari yang saat itu jadi ketua KPK untuk tidak menahan besan Pepo, bahkan mengancam keselamatan dari Antasari. Wow, ini kasus-kasus gede loh, teman-teman ya. Tadi ada ijazah palsu, sekarang soal Antasari Azhar. Wah. Dan yang ditahukan adalah pemutaran video pencapaian presiden selama 10 bulan. Apakah betul ada Saya ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Tidak apa-apa. Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita, karena saat ini kita memerlukan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk negara, untuk bangsa. Gimana kabar kalian guys? Semoga selalu sehat dan juga bahagia selalu. Amin. Geger guys, skandal besar Sri Mulyani akhirnya terbongkar. Sri Mulyani yang selama ini dipuja-puji sebagai menteri terbaik, ternyata muncul desas-desus nih soal pencucian uang yang begitu luar biasa besar. Loh Bu Sri, saya jadi ingat nih waktu Bu Sri ini mendadak ditarik World Bank atau Bank Dunia pas kasus Senturi lagi panas-panasnya. Apakah jangan-jangan ini adalah sebuah bentuk perlindungan dari para elit global? Tapi apa sih keuntungan dari para elit global itu sampai-sampai melindungi Anda sebegitunya? Parahnya lagi guys, muncul isu nama beliau ada di daftar Epstein Files. Oh
diperiksa KPK mengenai kasus Senturi, dia itu kemudian diselamatkan oleh Bank Dunia. Sri Mulyani pada saat itu adalah sebagai Menteri Keuangan aktif dari satu negara yang members dari anggota dari Bank Dunia. Oh, di era SBY kalau tidak salah ya. Alasan Sri Mulyani mengundurkan diri ditawari kerjaan oleh Bank Dunia. Wah. Artinya dia tidak melamar. Oh. Nah, Bank Dunia tidak boleh menawari Menteri Keuangan aktif untuk direkrut ke sana, apalagi yang sedang menghadapi kasus hukum patut diketahui dicurigai dia itu mengetahui detail karena dia yang terlibat di dalam bailout dan sebagainya dari kasus ini karena dia bagian dari KSSA itu. Saya melihatnya ini adalah sudah sebuah plot gitu, kompromi ya. Kan ini udah luar biasa dan belum mendapat persetujuan presiden. Ya secara formil bahwa secara di belakang kita tahu sudah dapat persetujuan lah. Makanya dia berani untuk menawarkan itu gitu. Mengapa kegagalan ini dilakukan oleh orang yang sama dan kita, pemerintah, tidak melakukan apapun terhadap orang yang sama itu?